ketika es dawet itu diambil penilaian yang menjadi minuman terfavorit itu lokasi di Jogja, yang memang tempat benar-benar di Jogja. Aku bilang kalau pempek di situ, pempek itu dinominasi sebagai kuliner terfavorit di Palembang itu wajar. Iya. Karena memang makanan khas Palembang itu juga dapat, kalau dapat kombinasi minuman terbaik di Jogja itu wajar. Tapi kalau dawet inyong menjadi minuman terlaris terfavorit di kota Palembang itu baru luar biasa. Nah itu kita dapatkan itu di bulan Januari awal tadi. Nah kalau mitranya, untuk mitra mini course kita kasih. Jadi kita ada peringkatnya. Bahkan kita berikan bagi mereka yang memenuhi target penjualan per bulan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DSM TV dimanapun kalian berada, pada hari ini DSM TV membuat program baru, program perdana, yaitu Mulia Podcast. Pada hari ini, podcast perdana ini kita akan membahas tentang kuliner yang lagi viral di Palembang. Alhamdulillah hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat inspiratif dan penggerak pengusaha muda di Palembang. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Kak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustaz, untuk membahas tentang dawet inyong. Dawet inyong sendiri pusatnya di mana Ustaz? Kalau cerita masalah dawet inyong ini sebenarnya pusatnya itu kita sebut dengan akuarium ya. Akuarium bisnis, jadi boleh disebut sebuah bisnis saat ini. Kalau dulu ini usaha biasa, usaha rumahan, tapi karena memang dikelola secara profesional dan tersistematis, jadi sedikit naik kelas dawet inyong ini. Jadi sebuah kebanggaan tersendiri saya mengelola dawet inyong ini, jadi tidak ada selalu. Jadi walaupun nggak cuma dawet inyong, dawet cuma berlebihan, tapi manfaat tebar, kemanfaatan yang luar biasa dari dari orang yang punya kerjaan karena dawet inyong jadi dapat kerjaan. Nah, pusatnya itu ada di Yogyakarta. Jadi akuariumnya di situ, segala sesuatunya kita mulai dari sana. Kalau yang di Palembang ini bukan pusat, karena memang seluruh provinsi itu sudah ada kurang lebih 8 provinsi yang ada es dawet inyong. Karena ini tadi kan dikelola secara sistematis dan profesional. Nah, itu kalau bicara masalah pusat dari mana ya. Tapi alhamdulillah kami mendapat amanah yang dititipkan Allah SWT melalui Ustaz Raden Ahmad Afandi Allah itu memegang istilahnya untuk sebagai, kalau ibarat struktur organisasi ada owner, ada CEO ya. CEO itu semacam koordinator lah ya. Yang wilayah ditentukan oleh owner untuk dia menjadi pemegang utamanya. Nah, kami alhamdulillah diamanai untuk wilayah Sumatera Selatan khususnya. Ustaz, jadi kenapa kakak ini memilih berbisnis dawet inyong? Kenapa nggak yang lain? Jadi kalau ditanya kenapa memilih es dawet inyong, kenapa tidak yang lain, sebenarnya sudah banyak yang lain kita coba, baik yang berdikari sendiri maupun yang sama-sama dengan kawan yang membuat usaha. Nah, kalau dawet inyong ini memang kalau boleh kami izin mengatakan bahwa ini memang usaha kami sebenarnya milik sendiri ya. Walaupun ini di backup sama Raden Ahmad Afandi selaku owner ya kan. Kenapa memilih ini? Sebenarnya qadarullah sebenarnya. Jadi bukan sesuatu yang direncanakan. Tetapi kalau kita punya keyakinan hidup tentang masa depan kita, apapun itu, selagi kita misalkan kita geluti pekerjaan apapun itu, selagi kita nyaman maka kita maksimalkan. Tapi ketika misalkan kita bekerja misalnya di satu tempat, tidak ada perkembangan, kita seperti itulah, misalkan kesibukan kita makin banyak, tapi feedback kita itu terasa kurang maksimal. Ini prinsip buat aku pribadi, buat saya pribadi. Maka aku harus keluar dari zona nyaman itu. Gitu. Sampai akhirnya dulu sebenarnya flashbacknya kelas baliknya itu kan di tahun 2021 puncaknya kita COVID, di mana ada kawan yang di PHK, ada yang gaji dikurangi segala macam. Ketika ketemu dengan aku kan keluh kesah, minta gawean, minta kerjaan,
ada waktu aku aja aku. Nah kita pun juga kan terimbas waktu itu karena waktu masih kerja kan, bingung juga nak bantu seperti apa. Ada bahkan ekstrim lagi keluarga kan sedih kita. Sampai akhirnya aku cerita dengan istri kan, dengan orang rumah. Nih kira-kira usaha apa yang kita buat dalam kondisi kayak ini kita bisa bantu orang banyak, tapi tidak membebani mereka. Masya Allah, gitu ya. Sampai akhirnya Allah pertemukanlah dengan beberapa orang. Aku sempat diskusi dengan kawan-kawan lokal ini yang memang dia sudah punya bisnis lumayan besar lah. Kalau dibilang raksasa juga tidak. Mungkin kelas lokal mungkin bisa dikatakan sudah lumayan lah dia. Ada beberapa orang, untuk singkat aku 3 orang lebih yang face to face cerita tentang buat usaha. Tapi menurut ketika kita ngobrol itu, dia membuat aku dan nyaman itu bicaranya tentang profit. Memang itu profit itu penting, kita tidak menafikan itu. Tapi ketika sudah hitung-hitungan yang ketat, ya kan, sensitif ya, keuntungan kalau berhasil berapa bagian setelah itu sudah ahli, sudah respect. Ya kita penting membahas masalah itu, tapi apa dulu pola awal sehingga kita bisa bersinergi dulu, jangan belum lama sudah. Nah, jadi masalah keuntungan, presentasi keuntungan kita bagi hasil seperti apa. Memang penting itu. Tetapi kalau presentasinya sudah banyak arah itu ya memang. Oke Kak. Jadi kan saya itu keliling Palembang di KM5, di Pelaju atau di Kuto, itu banyak sekali dengan kaki 5 itu yang jual rotinya. Saat ini sudah berapa banyak sih Kak? Kalau dibilang banyak sebenarnya dipresentasikan dengan B2B dengan jumlah penduduk dan wilayah geografis Palembang itu belum banyak sebenarnya. Belum banyak. Berapa? Idealnya untuk Palembang ini sebenarnya 300 outlet. Itu sudah kita kaji sebenarnya. Tapi dulu ya cerita flashback ya, dulu kan Dawat Inyong ini ada partner kawan yang sekarang pun hubungan baiknya masih terjalin. Itu ada Kak Yudi, kemudian ada Kak Yuda juga, kemudian ada teman kita, gitu ya, kakak-kakak kita, ada Fadli, yang itu inisiator lah. Aku pikir pembentukan usaha Dawat Inyong ini di awal, karena mereka juga tertarik dengan pola Dawat Inyong ini Al-Muyasar, kan? Konsepnya Al-Muyasar memudahkan. Itu juga yang diterapkan oleh Ustaz Raden Ahmad Afandi dengan memberikan modal usaha ke kami. Kami sebenarnya dikasih juga semacam pinjaman modal usaha, tapi tidak kemudian harus dibalikkan sekian. Enggak. Ini ada lokal gawean, aku belikan segala macamnya, kesiapin awak yang maksud kita paling menjalankan, yang jalan dan sanggup dah. Dan dia ternyata sebelum aku sudah nawarkan ke beberapa orang yang mereka tawarkan, beliau tawarkan tidak sanggup. Mungkin tadi ya banyak pertimbangan sebagainya. Nah ketika itu aku ditawari, di satu sisi aku masih ada proyek di perusahaan yang lain, ada kerjaan sebagai karyawan di perusahaan lain. Yang mungkin qadarullah akhirnya Allah tadi memilihkan Dawat Inyong ini sebagai estafet untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan inilah menjadi inspiring buat aku, jadi inspirasi pribadi. Kok uang bisa, udah bisa, sementara ini ada modal yang begitu besar yang dikasih kepercayaan orang lain, dan mudah orang ngasih kepercayaan tanpa harus mengembalikan modal kan. Kapan kau bisa balikan duit ini, tidak pernah ada sedikit pun pembicaraan keluar dari lisan beliau. Yang beliau sampaikan adalah kau manfaatkan ini, jadi jangan sekedar lisan kayak kita ngomong Khairunas anfa'un linnas, dari fakulti kan ini. Karena memang konsep yang dibawa ini kan, para mitra itu dia bisa jualan tanpa harus mengeluarkan modal sedikit pun. Mereka cukup ganti dengan sholawat 100 kali. Ini banyak kisah-kisah inspiratif. Dia salah satunya Ustaz Iwan, kalau Ustaz Iwan nonton ini ya, dia ini seorang memang penggiat usaha, bukan penggiat lembaga sosial ya, lembaga sosial sama kayak DSM ya, sama kayak DD ya, kayak DD. Beliau bergabung ke sini, menawarkan diri dulu awalnya buka satu outlet, dan sekarang malah kami punya impian memiliki rumah makan gratis untuk saya, yang itu kolaborasi antara Dawat Inyong dengan Azamku.
Mungkin nanti Dawat Inyong dan DSM bisa bekerja sama. Insya Allah terbuka. Nanti kita di belakang Ustaz. Insya Allah. Oke, selain di pedagang kaki lima. Bikin jalan aja, jalan kaki lima lah gitu. Oh iya. Selain di situ, apakah di tempat lain ada juga Kak? Iya. Seperti mall atau di mana kafe? Jadi mulanya usaha ini Al-Muyassar ini dulu yang aku tangkap dari Ustaz Raden itu adalah untuk bantu orang. Untuk bantu orang, maka di awal dulu kami ingat sama adik dengan Yuda, maka kami yang cari orang-orang pertama kali itu memang grassroots. Jadi orang-orang yang ekonominya rendah ke bawah, yang tidak mampu, kemudian memang orang-orang yang kena PHK dan sebagainya. Karena kan ini tujuannya memang Al-Muyassar ingin bantu sehingga mereka paling tidak bisa keluar dari permasalahan ekonomi mereka kan? Karena mereka berjualan tidak harus memikirkan kerugian segala macam, semua dikasih. Maka kadang ada kita yang penjualannya cuma 5 cup, 3 cup, kita sedih. Iya. Kita sedih, Bu, kenapa 3 cup? Ya terkadang itu aneh juga ya, sama kayak sama istilah anekdot orang punya utang, kita nagih utang, yang punya utang marah sama kita, ya kan? Nah ini begitu juga pernah terjadi, mitra yang tidak jualan kita kasih nasihat, kita istilahnya kita edukasi kan, kita dampingi sehingga dia bisa apa namanya naik pola penjualannya kan, harapan seperti itu. Tapi kalau misalkan ada perubahan, mohon maaf kita tarik grupnya, tapi dengan cara yang baik-baik. Nah itu awalnya itu, jadi berpikirnya klaster-klaster yang memang berhak dapat kan. Nah ternyata kita dapat pembelajaran di situ dari Ustaz Raden juga Ustaz Ahmad. Berpikir membantu orang itu tidak harus seperti itu melulu katanya kan. Karena ada juga terkadang orang yang memang yang harusnya kita bantu, yang memang dasar ekonomi dia lemah, kemudian kita bantu, terkadang dia tak mikir ke kita. Padahal tak mikir ke kita, mentang-mentang Palembang kan diinjuk tulang nak daging, gitu kan. Kadang tak ngerti dia. Kita kan, karena kan di Dawat Inyong ini sampai bahan rusak pun si penjual tidak menanggung masalah kerugian itu, kita yang nanggung sampai sejauh itu. Dia cukup dia foto bahan yang rusak, kemudian besok dia minta kekurangan misalkan dawat yang rusak, kita ganti dawat itu dengan produk yang baru. Kita ganti tanpa dia harus mengganti kerugian akibat barang yang rusak tadi. Nanti seperti itu. Nah, karena evaluasi akhirnya kita akhirnya berkembang lah ya, karena kan kita juga tidak menutup dengan istilah kata itu posesif ya, tidak dengan prinsip kita nak membangun ekonomi umat artinya orang-orang tidak mampu. Ternyata dengan kita bekerja sama dengan kuliner yang profesional yang jauh lebih berkembang, itu mengangkat brand es Dawat Inyong juga ternyata. Kayak misalkan beberapa kafe yang kerja sama dengan kita, dan terakhir ini tadi kan Dapur Cinta. Ya mungkin menurut sebagian orang kan memandang Dawat Inyong itu kaki limau kan, ternyata bisa diterima oleh mereka karena memang tadi kualitas mutu yang kita jago itu kan, sehingga mungkin mereka pernah merasakan sensasi rasanya es Dawat Inyong ini kan, apalagi memang dikemas dengan bahan yang bermutu yang kualitasnya memang yang terbaik, dari pandan murni, kemudian dari tepung beras, gula merahnya asli gula merah, ada campur tidak dicampur dengan gula pasir murni ya. Jadi murni 100% tanpa pengawet dan bahan-bahan yang berkualitas. Ya, memang tadi kita di belakang juga sudah meminum ya. Sudah. Memang rasanya luar biasa nikmat, maka memang cocok lah untuk menghilangkan dahaga-dahaga, apalagi lagi panas-panas ya. Iya. Pokoknya segar sekali. Oke ya. Jadi kan misalnya teman-teman nih yang mau bermitra dengan Dawat Inyong, itu gimana caranya? Apakah ada syarat-syarat tertentu? Kalau bermitra dengan es Dawat Inyong itu mudah, sederhana sebenarnya. Pertama dia muslim, yang kedua ada kemauan. Muslim dan kemauan. Muslim. Dua itu ya, ada kemauan. Kalau ijab kabulnya itu sama kan, kalau orang mau nikah kan dia mungkin sama-sama cinta dan memang sudah kebelat, memang kuat nikah. Sudah kalau masalah ijab kabulnya seperangkat al sholat itu kan syarat dalam Islam ya, syariat. Nah kita
dalam konteks syariatnya, selain mereka ada keinginan, ada kemauan yang kuat dan pasien juga muslim, kami berkaitan dengan ijab kabul. Setiap mitra itu wajib sholawat 100 kali setiap pagi dan membaca surat Al-Fat ayat 1. Inna fatana maka fatahu bila 11 kali. Dia tanya dengan yang punya outlet, kalau kena bergabung di mana? Kasihlah nomor HP Anda nih. Berarti langsung hubungi. Iya. Jadi mitra-mitra itu boleh kayak gitu. Karena tadi konsepnya yang sering kita sampaikan, Bu, jangan sungkan memberi rezeki dengan orang lain. Kalau semakin kita banyak memberi rezeki dengan orang lain, maka apa yang kita berikan itu akan baliknya efeknya ke kita sendiri. Itu diajarkan yang diajarkan oleh Islam. Kalau teman-teman kita yang pemula belum pernah ada pengalaman berjualan itu, apakah itu bisa? Sekali itu didampingi. Ada mentornya? Iya, ada mentor. Dan itu kan kita tetap ada pihak propertes atau dilihat kan, ada skala prioritas. Misalkan ada orang 10 nih, ada orang 2 nih. Dia yang ini masih muda, ini ada kemauan, yang ini sudah ada pengalaman dagang, yang ini belum. Pasti kita dahulukan prioritas yang pengalaman dagang. Itu penting ya. Tapi tidak juga menutup kemungkinan ada yang sudah pengalaman dagang karena dia sudah jualannya bagus, dia ada usaha yang lain, kemudian dakwah inyam ditandang. Justru kadang dakwah inyamnya dianatirkan, dikesampingkan karena sekedar untuk tambahan dan sebagainya. Jadi menurut aku sih siapapun punya kesempatan yang sama. Yang jelas akan kita dampingi dia, jadi ada semacam pendampingan sampai dia bisa muslim ada kemauan. Dan tadi ijab kabulnya membaca selama 100 kali dan mengatakan 15 kali setiap pagi. Coba bayangkan kalau setiap pagi itu ada 100 juragan dai di kota Palembang ini, maka ada 1000 selawat yang bergema setiap pagi. Komunikasi kebaikan dan pengelolaan di kami itu bagaimana? Ya sebenarnya konsep kemitraan itu kan sebenarnya yang penting ada komunikasi dua arah sebenarnya. Nah, untuk menjaga komunikasi antara manajemen dengan mitra ya kita banyak fasilitas yang diantaranya kita buat grup, kemudian juga ada pertemuan rutin minimal itu sebulan sekali. Yang itu tujuannya sharing pengalaman cara teknik gimana bisa penjualannya bisa laku keras. Juga ada skill up, jadi ada semacam misalkan teknik dagang pakai online gimana kita ajarin gitu mereka. Jadi istilahnya bukan melulu yang kita tanya itu masalah berapa penjualan hari ini, bukan itu. Kalau itu kan memang sesuatu yang memang mereka wajib laporkan ke kita, tetapi terkadang kan butuh stimulus juga mereka. Jadi bukan menganggap mereka itu cuma sekedar perpanjangan kita yang cuma tugasnya jual sebanyak-banyaknya, kan tidak juga seperti itu. Jadi kita ajarin juga cara dagang, kemudian cara bahan. Kadang itu cuma sekedar ngumpul kita di mana, misalkan di salah satu gerai juragan dai, misalnya kita nyebut juragan dai ini gerai itu yang dia punya somai. Kadang kontak juga, yuk kita kumpul sana yuk makan bareng. Sudah makan nggak usah mikir berat-berat, cerita ya. Di samping itu kita bantu kawan tadi ikut jual produk dia sendiri. Sejauh ini sudah ada penghargaan di Jawa Timur? Sudah. Jadi kita salah satu bentuk penghargaan kita ke yang mana nih? Penghargaan ke Dawat Inyam atau ke mitra? Ke Dawat Inyam. Kira tadi ke mitra, kalau ke mitra itu rutin gitu membeli. Ya. Nah kalau Dawat Inyam alhamdulillah 1 bulan terakhir ini kita dapat tiga penghargaan. Maksudnya penjualan terbanyak, kemudian penjualan terfavorit, ada beberapa nominasi ya kemarin. Kemudian salah satu talent istilahnya, kalau ada semacam event, kita ikut di event itu. Dawat Inyam ini termasuk salah satu kuliner yang komitmen buka dari awal sampai akhir. Makanya kita kalau setiap event itu selalu diajak. Kalau kita data informasi terkadang dikabarin ini ada event nih di PTC, ikut yuk sama kawan-kawan. Terkadang itu panitia juga yang kita sudah dekat ya, sudah akrab gitu. Jadi dia mereka care juga kayak gitu. Kalau ini harapan kedepannya Dawat Inyam boleh diceritakan?
aku secara pribadi ingin menjadikan tetap ya, karena memang ini sebagai keyakinan bahwa Dawet Inyong ini sebagai kuliner yang bisa tampil di depan, bukan sekedar terutama minuman, bukan sekedar di lokal tapi sampai ke mancanegara. Itu juga sudah disampaikan dengan awal juga Ustaz Raden Ahmad Affandi. Tapi memang untuk mengarah ke sana itu memang kita perlu kerja keras, kemudian kerja ikhlas, ya. kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas. Nah, itu mungkin biasa kita sudah biasa dapat itu ya. Belajar tentang itu, termasuk juga dulu yang sering menyampaikan ini kawan aku tempat kerja dulu itu ownernya Zapato ya Pak Sutian, itu selalu memang benar. Kita harus ikhlas, kerja istilahnya ada 4 asal, kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Jadi mudah-mudahan Dawet Inyong ini bisa sampai ke mancanegara, minimal untuk kelas nasional Indonesia itu jawabannya Dawet Indonesia. Tadi kan Dawet Inyong sendiri sudah mendapatkan penghargaan nih Kak. Apakah mitranya juga dapat? Oh iya, kalau Dawet Inyong ini mitra kita kasih juga, kita berikan penghargaan. Jadi kita itu ada. Nah, sebelum jawab itu teringat tentang penghargaan kuliner ya. Kita kemarin itu dapat juga itu. Sebenarnya menggelitik Dawet Inyong, ada Dawet X juga. Dia dapat penghargaan di Jawa. Jadi kan bahasanya itu sebagai motivasi. Makanya aku bilang ke teman-teman seluruh tim, baik manajemen pusat sampai daerah, mitra kita kan. Jadikan mereka itu sebagai partnership kita, sehingga apa yang menjadi kebaikan mereka itu bisa kita tiru, bahkan kita bisa lebih baik dari mereka. Tapi jangan kalah, aku bilang, kita buktikan nanti di Palembang kita bisa mendapat winner juga di sini di Palembang. Kenapa? Aku punya keyakinan karena gini, ketika es dawet itu diambil penilaian yang menjadi minuman terfavorit, itu lokasinya di Jogja, yang memang tempatnya benar-benar di Jogja. Aku bilang kalau pempek di situ, pempek itu dinominasi sebagai kuliner terfavorit di Palembang itu wajar, karena memang makanan khas Palembang. Itu juga kalau Dawet dapat nominasi minuman terbaik di Jogja itu wajar. Tapi kalau Dawet Inyong menjadi minuman terlaris terfavorit di kota Palembang, itu baru luar biasa. Nah, itu kita dapatkan itu di bulan Januari awalnya. Nah, kalau untuk mitra mini goals kita kasih. Jadi kita ada peringkatnya. Bahkan kita berikan bagi mereka yang memenuhi target penjualan per bulan. Mau 2 orang, mau 3 orang, mau 4 orang, pernah sampai 7 orang kalau tidak salah. Itu waktu masih ada Yuda masih fokus ya. Waktu itu kita pernah kasih sampai 6 atau 7 orang. Nah, mudah-mudahan itu sekarang memang yang jadi bagian 2 orang, 3 orang, memang lagi penjualan lagi drop. Kenapa drop? Ya lagi musim hujan. Lagi enggak, kalau pandemi tidak masalah. Ini kan posisi lagi hujan. Tantangan terberat kalau es ini apapun bentuk esnya itu hujan. Tapi selalu motivasi ke teman-teman mitra-mitra, jangan menjadikan itu menjadi keluh kesah kita. Karena hujan itu Allah yang menentukan, rezeki Allah yang menentukan. Jadi tetaplah kita bersemangat, tetap bergiat untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Jangan pernah kita membatasi, aduh hari ini hujan, besok hujan lagi dah, besok mau jualan setengah paket deh, setengah paket. Jangan, biarlah semaksimal mungkin bisa kita kerjakan. Jangan membatasi rezeki dari Allah SWT untuk kita. Terakhir ini Kak, ada nggak mungkin bisa disampaikan pesan-pesan untuk pengusaha pemula atau pengusaha muda, mungkin boleh disampaikan nggak? Jadi untuk pengusaha muda ya, ternyata jadi pengusaha itu unik, enak ya, ada tantangan, jadi adrenalin terpacu karena kita berpikir untuk benefit atau value nilai yang kita capai untuk diri kita dan tim kita.
Ketika kita bisa melalui fase-fase itu, insya Allah akan jaya pada waktunya. Insya Allah Allah akan berikan kemenangan istilahnya untuk kita, sehingga kita bisa menikmati, merasakan. Tapi memang tidak instan. Begitu aku dulu juga pernah bangun sebuah sekolah ya, itu di 5 tahun kedua baru bisa berkembang. 5 tahun kedua. Jadi 5 tahun pertama fase memang baru istilah dalam dunia usaha itu baru settle. Dia belum menikmati keuntungan. Yang penting bertahan dulu. Dulu sebelum ini di travel umroh juga seperti itu. Di tahun ketiga baru booming kan. Nah, termasuk juga di dalam dunia usaha kuliner apapun, dan juga di Dawat Inyong khususnya. Ini Dawat Inyong bulan April ini nanti itu 1 tahun usianya untuk kota Palembang spesialnya. Tapi dengan kata kawan-kawan, luar biasa, sudah banyak, sudah dikenal, sudah masuk mall, sudah masuk ini, bagian belum apa-apa, masih biasa-biasa kayak, masih kalah jauh dengan kawan-kawan yang lain. Kenapa? Kalau aku sudah merasa nyaman, sudah merasa wah ya berhenti bergerak. Tapi kalau kita merasa belum maksimal, insya Allah adrenalin masih terus maju, karena masih banyak mimpi-mimpi yang pengen aku gapai. Jadi Dawat Inyong ini sebagai motor penggerak, siapa tahu ada bisnis-bisnis baru, usaha-usaha baru yang bisa dikembangkan. Di antara itu adalah buat percetakan sablon K. Ini kita cetak dengan partner kerja kita yang lain, percetakan. Dawat Inyong itu sekali cetak itu 20.000 PCS ini. Dan dalam sebulan itu minimal 2 kali kita nyetak. 2 kali cetak 20.000, bukan 20.000. Itu untuk Palembang baik, bukan Palembang aja. Nah, itu sudah bisa membuat satu usaha baru dengan beli alat cetak. Bukan sekedar kita nyetak cup untuk Dawat Inyong sendiri, tapi teman-teman yang mungkin punya kuliner, mungkin ya, siapa-siapa lah yang kemarin sudah sempat japri, aku mau nggak beli. Insya Allah kualitas itu hebat dengan harga yang nyaman kita usahakan. Saya menjamin memang ini tulisan dan enak. Itu ya. Nah, jadi buat kawan-kawan para pengusaha muda, mumpung kalian, kalau aku ini sudah usia 42 tahun, ya kan, 42 tahun dulu waktu usaha ada yang bilang, Dek, kalau usaha DW itu walaupun hasilnya kecil, tapi itu murni punya itu DW. Kalau usaha antum kerja dengan hasil yang besar, itu tetap punya uang lain. Nah, itu memang berhasil. Walaupun kecil, ya ini punya kita DW. Dan kita sendiri tidak ada yang mau ngatur gitu. Tapi pesan aku untuk para kaula muda, untuk para teman-teman pengusaha muda yang baru terjun, terutamanya ini mohon maaf ya, sudah senior jangan pernah berpikir pesan guru bisnis aku yang ngajarin usaha di Pusat Raden khususnya, jangan pernah berpikir kalau kita jadi pengusaha itu waktu kita banyak uang. Justru dengan kita menjadi pengusaha, waktu kita banyak tersita. Jangan pernah kita berpikir kita jadi pengusaha itu bisa kita jalan banyak waktu dengan istri dan anak-anak. Ya, justru dengan kita punya usaha, waktu jalan-jalan untuk anak istri kita itu banyak tersita. Jangan berpikir dengan kita jadi pengusaha, otak kita tidak munyet, tidak pusing, bahkan justru 7 keliling pening pada kita ketika ada masalah, mitra yang ada travel, ya kan? Tidak ada yang mudah ketika kita jadi pengusaha. Semuanya serba sulit dan tidak bisa santai. Nah, tapi yakinlah, waktu itu yang akan kita rasakan kurang lebih 3-4 tahun, kurang lebih 3 tahun lah. Selepas dari itu kita waktu luang banyak, kemudian untuk anak istri kita untuk field trip, jalan-jalan juga banyak. Karena usaha kita sudah settle, sudah berjalan. Nah, bangun sistem itu yang maksud aku yang butuh waktu. Makanya ada beberapa tips yang mungkin bisa sampaikan dalam statement closing ini ya, di akhir acara ini untuk para teman-teman pengusaha muda yang sudah lama mungkin sekedar mengingatkan, reminder juga buat yang baru akan berkembang, mudah-mudahan tidak menjadi sanggahan karena sudah tahu yang mungkin dari pelajaran yang aku hadapi.
yang pertama untuk jadi pengusaha itu banyak doa dan minta pada Allah apapun bentuk usaha kita biar berkah. Nah, ini kaitannya dengan keyakinan. Nah, jadi kalau kita punya keyakinan usaha ini bagus, dijalankan, itu kelihatan istilahnya. Keyakinan ini kalau kita tidak buktikan dengan faktor yang kedua setelah doa, kerja keras. Kalau kita tidak kerja keras, usaha maksimal, ya kan? Kita tidak akan pernah tahu untuk keyakinan itu kapan titik batas ambang akhir sehingga kita menikmati hasilnya. Jadi memang kalau misalkan makanya dalam dunia olahraga itu memang benar kalau olahraga ya dia sprint di akhir, di finish. Tapi kita dari pengusaha bukan di akhir, tapi dari awal inilah kalau kita nak menang harus sprint dari awal. Makanya tadi jangan berpikir waktu kita banyak, jangan berpikir tidur kita bisa cepat jam 8 tidur, acak. Kadang kita balik dari kantor jam 10, kadang balik dari kantor pernah main jam 1 malam. Gitu. Jadi itu yang pertama, jadi keyakinan. Ketika memang apa yang kita geluti itu tidak ada perubahan, introspeksi diri itu ada 2 faktor. Bisa dari faktor dari luar, bisa dari faktor di dalam. Yang jadi masalah itu faktor dari dalam. Maksudnya tidak ada kemauan, yang kedua tadi kerja keras. Yang setelah kerja keras, pantang menyerah. Jadi kerja keras itu outputnya pantang menyerah. Baru masalah dikit, sudah pasrah. Aduh, tim inti kita sudah mutu ini, tinggal kita bukan tinggal karena Allah sudah takdirkan dia untuk melakukan kerjaan amanah yang lain. Jadi kita selalu positive thinking pada diri kita, ya, positive thinking pada diri kita. Nah, yang ketiga sudah kerja keras, yang kedua kerja keras, setelah doa kerja keras, kemudian tidak pantang menyerah, ya, pantang menyerah. Yang ketiga itu kembangkan ide. Jadi kita sudah kerja keras, kita sudah pantang menyerah, maksudnya justru ketika ada masalah yang kita dapatkan itu outputnya seperti seharusnya dapat hal yang positif baru, bukan menambah masalah baru. Ya kan? Ketika ini, nah misalkan aduh macet, bahan tak ada ini, akhirnya kita telat ini pengiriman bahan ke kita sehingga mitra tidak bisa jual. Nah, harusnya itu bukan menjadi masalah, harusnya jadi output masukan baru. Berarti kalau nak kita harus punya produk, kita harus nyetak sendiri nih, harus punya mesin dewek. Nah itu yang dimaksudnya yang ketiga, yang keempat itu kreatif, punya ide-ide baru untuk membangun usaha itu. Nah, yang keempat, yang kelima itu optimis. Jadi optimis, yakin tadi, optimis, percaya diri, yakin tak bisa jalankan terus tahun ini, insya Allah yakin terus. Gitu. Nah, setelah optimis, profesional. Ingat, kita itu input dari diri kita personal ya. Kita kerja keras, kemudian pantang menyerah, kemudian kreatif, punya ide-ide baru. Nah, yang keenam itu profesional. Jangan lupa bahwa ada orang-orang di sekitar kita. Nah, ada orang-orang di sekitar kita. Kita profesional dan kerja siapapun dia, walaupun itu saudara kita yang bekerja. Misalnya kayak aku nih, dia mensupport untuk kebutuhan bahan gula merahnya kan. Itu harus profesional, jangan ada dewek misalkan bukan kualitas yang bagus, dia main-main ke bahan, jangan kita tegur. Kalau masih seperti ini, cari yang lain. Masih boleh kita bantu orang lain ketika tidak profesional, jangan kita biarkan. Justru itu tidak adil. Itu tugas, kasih pembelajaran. Kemudian yang terakhir selain profesional, tekun. Jadi tekun itu apa? Ya tekunlah belajar itu kan. Jadi memang ikhwan di sini, kalau bahasa Islam itu ikhwan. Teguh, pendirian, dia tidak pantang menyerah, apapun yang terjadi dia terus berjalan. Nah itu mungkin nasihat, bukan nasihat ya, pesan singkat dari kami lah ya, para
usaha. Oke, begitulah teman-teman sahabat DSN TV, kita bisa belajar dari kisah-kisah yang telah diceritakan tadi oleh Kak Ibhan. Mungkin kita dapat mengembangkan lagi potensi diri kita dalam berbisnis. Ada satu hal yang pasti, usaha tidak mengkhianati hasil, tetapi doa menyempurnakan. Baik, terima kasih Pak Kak Ibhan sudah meluangkan waktunya datang hadir ke sini. Semoga kisah yang telah kita ceritakan ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.